saya Ridwan Setiarmadika dengan NIM 2023 TI 034. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah sistem terdistribusi. Jadi untuk kali ini tugas saya, karena kelompok saya itu berangka genap, jadi untuk itu saya akan menginstal Linux Debian 13. Mungkin sebelumnya yang perlu disiapkan yaitu VirtualBox-nya. Jadi di sini VirtualBox yang saya gunakan itu adalah versi 6, versi yang mungkin versi lama ya. Dan yang kedua itu bisa teman-teman ini perlu menginstal dulu ISO dari Debian 13, karena di sini kita akan praktik untuk menginstal Debian 13. Jadi pertama ini klik aja new sesuai dengan apa yang akan diinstal, namanya Linux Debian 13. Oke, untuk lokasinya udah sesuai ya. Kita save-nya di VirtualBox user di C. Dan untuk ini tipenya kan udah sesuai Linux, dan versinya udah tetap aja 46 bit. Next. Kenapa nggak bisa? Ayo, karena ada yang sama. Copy. Gini aja, 13 nya 2. Nah, kan udah beda. Untuk itu recommended memory 1 GB cukup, sesuaikan dengan penyimpanan di laptop masing-masing. Tapi sebenarnya ini bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Jadi aku recommended memory-nya sesuai aja yang kayak tadi, 1 GB 124 MB. Do not add virtual hard disk. Go back, ya klik next saja. Next, file lokasi and size. Delapan GB. Oke, lalu sebelum kita mulai, ini perlu kita setting dulu bagian storage, karena kita di sini butuh yang namanya file dari Linux Debian 13. Tapi sebelumnya itu bisa di-download dulu, karena aku udah download. Jadi klik aja di sini, pencet ini, klik icon kaset apa ini. Nah, ini kan udah masuk, terus di oke aja. Deng. Oke, lalu kita bisa mulai running. Store. Untuk langkah pertama kan kita udah jadi di sini kita nggak perlu lagi menggunakan mouse, karena kita cukup menggunakan keyboard aja untuk mengarahkan kursornya gitu. Graphic install advanced option accessible the counters. Jadi untuk itu karena tujuan kita adalah menginstal, install. Untuk pilihan bahasa Inggris,
Untuk wilayah, karena kita di sini kan tidak ada, jadi pilih line order. Nah, di sini muncul Asia. Setelah itu di Indonesia. Oke, untuk keyboard itu pakainya ya United States. Map to use American English. Untuk hostname itu bebas, mau dikasih apa aja sesuai dengan nama saja, karena nama saya Ridwan. Saya tulis Ridwan Setia. Continue. Nah, nggak bisa kan? Invalid nama. Oke, jadi yang benar itu adalah Debian. Domain name Ridwan Setia. Root password, karena di sini agar kita nggak lupa passwordnya, tapi sangat tidak direkomendasikan. Misal kita ngasih 12, tapi biar ingat itu. Continue, re-enter 12. Full name for the new user Ridwan. User for your password, user for your account Ridwan. Just password user 12, re-enter 12. Sesuai lokasi, karena kita ada di Jawa Tengah, kita ambilnya ke ini. Ya benar atas sih, Western Sumatera. Lalu untuk partisi kita perlu use enter dash paling atas. Oke, ini tadi yang udah kita masuk. Lalu untuk ini all file in one partition paling atas. Nah, konfirmasi perubahan dan lanjutkan proses. Finish. Tidak melakukan spam media. Provide the change. Ya. Jangan sembunyi.
ekstra instalasi media. Non-network mirror was select. Ya, partisipasi pada just pilih software untuk diinstal. Kalau standar kan kita akan menginstalnya pada bagian web server, SSH server. Itu adalah sistem utils yang standar default pada saat ketika kita menginstal Debian 13. Jadi pakai standar aja. Oh, udah dititik ya gitu. Yes, pakai yang ini. Oke. Oke, ini kita sudah berhasil untuk menginstal dan itu berhasil installation complete. Jadi untuk kita bisa melanjutkan itu kita harus continue untuk mereboot. Oke, kita berhasil di sini untuk mengecek
cek apakah sesuai dengan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Bisa kita masukkan username tadi, Ridwan, enter, passwordnya 12. Oh, belum masuk EGS. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Setia Ramadika dengan NIM 2023TI034 dari kelompok 3. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai implementasi remote method invocation atau biasa disebut dengan RMI pada Java menggunakan NetBeans. Jadi studi kasus yang digunakan adalah pembuatan aplikasi kalkulator yang sederhana dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi di situ saya sudah membuka NetBeans. Jadi di sini langkah pertama yang kita lakukan ialah membuat project. Jadi untuk kategori kita pilih saja Java. Sebelum itu kita bisa kasih nama dulu aplikasi apa, project apa yang akan kita buat, kalkulator. Baik teman-teman, maaf, bukan di sini. Ini pilih dulu next. Nah di sini kalkulator. Untuk teman-teman bisa men-setting dulu lokasi penyimpanan project tersebut apakah sudah sesuai, karena di sini saya menyimpannya itu di user aja dokumen di NetBeans project. Oke. Main kelas kalkulator. Oke, bisa dibuat projectnya dulu. Nah, untuk tampilan awal setelah kita membuat project baru, di situ ada beberapa yang harus diketahui. Yang pertama itu ini 1 2 3 4 5. Nah, ini ada beberapa. Nanti yang kita gunakan itu pada bagian ini kalkulator. Untuk menaruh scriptnya di sini. Oke. Jadi di sini kita akan membutuhkan yang namanya script untuk merun. Mungkin lebih ke codingannya, karena di sini saya sudah menyiapkan beberapa codingan untuk project. Jadi nanti projectnya akan dibagi menjadi 3 folder atau 3 file. Di sini kalkulator. Nah, lalu perlu kita tambahkan lagi yang 3, new Java class. Ini bisa kita namai kalkulator implementasi. Kalkulator IFPL implementasi finish. Nah, lalu tambahkan lagi Java class. Jadi kita perlu 4 ya, server dan client. Server. Satu lagi client. Client. Jadi untuk kalkulator Java itu sebagai sebagai interface. Yang kalkulator itu sebagai implementasi metodenya. Lalu untuk bagian server yang menyediakan layanan, nanti codingannya bisa ditaruh di sini. Kan ini udah
client server Java kalkulator. Nah, alah. Terus untuk klien ini kan sebagai pengguna atau pemanggil layanan dari server. Karena kita tadi udah masukkan pada codingan untuk Java kalkulatornya, jadi ini dimasukkan aja dulu. Ini untuk kalkulator implementasi. Ini tadi apa? Server. Lalu untuk yang terakhir itu ada, oh salah, maaf, ini tadi kepisah, kegabung, jadi ini di klien. Untuk server tadi kelebihan script ini bisa dihapus aja. Nah, kayak gini. Oke. Jadi untuk penjelasannya itu kalkulator Java. Kita buka dulu di kalkulator Java, itu kan script presentasi. File pertama adalah kalkulator Java. Ini jadi file ini berfungsi untuk penghubung sebagai interface atau penghubung antara klien dan server. Jadi di dalamnya itu ada empat apa aja, 4 tambah, jadi kayak tambah, kurang, kali, bagi. Jadi masing-masing metode menggunakan tipe data integer yang dapat menghasilkan remote expansion. Jadi karena komunikasi dilakukan melalui jaringan menggunakan teknologi RMI. Untuk yang kedua itu ada kalkulator implementasi. Ini pada folder ini, pada kelas ini merupakan implementasi dari interface sebelumnya, implementasi. Jadi di dalamnya terdapat kayak proses perhitungan sebenarnya, yaitu metode tambah, metode kurang, kali, dan bagi. Mengembalikan nilai A tambah B, mengembalikan nilai B, mengembalikan nilai A kurangi B, A kali B, dan A bagi B. Jadi sebagai penyedia layanan kalkulator. Untuk yang server ini kan tadi udah ada kalkulator implementasi, kemudian server itu membuat registrasi pada port kayak ini loh, dituliskan di local registry create regis. Selanjutnya objek kalkulator didaftarkan nama kalkulator service. Kalkulator service didaftarkan. Jadi jika proses berhasil akan muncul pesan server kalkulator akan berjalan. Artinya server telah aktif dan siap melayani permintaan dari klien. Untuk yang klien ini terhubung melalui localhost pada port. Jadi klien mencari layanan yang bernama kalkulator service. Setelah itu koneksi berhasil, klien memanggil metode yang ada pada server, yaitu tadi 10 tambah 5, 10 dan 5, 10 bagi 5, dan demikian. Jadi hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan pada layar setelah kita run. Jadi alur kerja sistem itu dimulai dari klien mengirim permintaan ke server.
Permintaan tersebut diteruskan melalui interface di sini. Selanjutnya server memproses perhitungan pada kalkulator ini tadi. Jadi lewatnya kalkulator ini dulu, lalu diimplementasi di sini. Setelah hasil diperoleh, server mengirimkan kembali hasil tersebut pada klien untuk ditampilkan. Oke, mungkin bisa kita coba dulu mulai dari klien. Ini di run. Mana sih? Run file. I wanna run away. Oh my god. Oh, di sini ada kesalahan penulisan. Pantesan. Kalkulator. Kalkulator. Refactor. Ini masih tipenya di situ ya. Ini dihapus aja kalau gitu. Nah, ini memudahkan kita untuk mengerun. Jadi kita tambahkan dulu. Set, set, set. Kalkulator berarti yang paling atas ini. Set. Kalkulator.